Kejahatan mistik hingga kini masih berlangsung. Praktek ilegal yang dilakukan di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Keris, Kelurahan Indah Sakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Berdasarkan dari hasil rekaman kamera pengintai yang sengaja kami pasang di beberapa lokasi titik tempat, di antaranya penampakan patung berhala yang tersimpan berada di ruang salah satu kamar rumah. Patung tersebut seperti biasanya dapat digunakan untuk keperluan pemujaan makhluk goib, serta penampakan praktek sihir untuk mengganggu salah satu tempat usaha milik jiran tetangganya. Penampakan praktek sihir dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis alat bantu media sihir. Temuan tersebut membuat kami semakin tertarik untuk mengupas secara tuntas dengan cara melakukan liputan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan yang didapatkan dengan menyajikan berbagai tanggapan dari narasumber para alim ulama agama serta narasumber dari warga yang mengalami uang simpanannya raib secara gaib pada saat disimpan di dalam rumah mereka. Sajian tayangan sebelumnya telah memikat banyak perhatian dari berbagai kalangan. Praktek sihir ini pun akhirnya memikat berbagai tanggapan, salah satunya dari salah seorang anggota alim ulama Kabupaten Batubara. Orang yang zalim itu dikabulkan Allah, lambat atau cepat. Jadi banyak berdoa kepada Allah supaya orang yang menzalim kita itu didapat petunjuk dari Allah. Seperti inilah hasil rekaman dari kamera pengintai yang kami peroleh pada penampakan praktek kirim sihir untuk mengganggu salah satu tempat usaha milik jiran tetangga. Pada rekaman ini terlihat dengan dibantu media mistik, kelebatan hitam terlihat dikirim ke salah satu lokasi tempat usaha yang berada di depan rumah tempat pelakunya melakukan praktek kejahatan mistik. Berbagai cara pun dilakukan dengan tujuan menyengsarakan, menciderai tetangga dan orang lain secara goib. Semua akan kami rangkum secara terupdate atas penelusuran kami terhadap kejahatan mistik dan praktek ilegal jenis lainnya yang dilakukan oleh para pelaku. Berlangsungnya praktek kejahatan mistik ini pun diduga mengandalkan modal dari hasil kerja makhluk goib yang diduga kerap tugaskan majikannya untuk menelusuri keberadaan simpanan uang milik warga. Praktek kejahatan sihir ini pun secara islami ditanggapi oleh Ustadz Tauhid Asidiki. Ada namanya sihir. Itu juga terjadi kepada orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang menggelabui dengan menggunakan alat-alat kekuatan seperti pokok kayu, seperti gunung, seperti alat-alat yang gelang segala macam, dijadikan sebuah keyakinan sehingga itu yang bisa merubah alam pemikiran orang. Itu namanya sihir. Nah, sihir itu dilarang dalam Islam. Orang yang melakukan sihir adalah rijsun min amalis syaitan, adalah orang yang mengikut perbuatan untuk dijauhi daripada syaitan. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah setan, karena sihir itu adalah pekerjaan setan. Jadi dalam Islam sihir itu diharamkan, malahkan syirik, syirkul azim, syirik yang besar, dilarang. Kalau sihir itu sudah diharamkan kepada person, maka sihir itu tidak boleh dikembangkan, tidak boleh diajarkan kepada pihak mana saja, baik kepada anak, kepada keluarga, kepada teman, tetangga, karena itu sebuah misi atau pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Tak boleh.
Kalau diikuti, ada orang ikut, berarti itu namanya ya, apalagi mengajak orang mengikut dalam kelompok yang sedemikian. Itu pandang Islam. Jadi orang tua tentunya bertanggung jawab terhadap anaknya, ya tentunya ayah, mama wajib mengarahkan anaknya kepada nilai-nilai yang salehah, pada nilai-nilai ketakwaan, keimanan kepada Allah. Karena ya yang pertama sekali, anak itu harus diajarkan percaya kepada Allah dan Rasul, ya. Kemudian diberikan keyakinan tentang keagamaan kepada beliau. Itu merupakan kewajiban, bukan merupakan seperti jurusan, seperti mengajar Al-Quran kepada anak. Itu wajib, bukan jurusan. Ya, apapun jurusan anaknya, seorang Islam itu wajib bertanggung jawab supaya anak itu pandai membaca Al-Quran. Perbuatan syirik itu orangnya tentunya ya dimasukkan ke dalam orang musyrik. Orang musyrik itu Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang yang musyrik, orang yang mengerjakan syirik itu najis. Jadi orang yang melakukan sihir itu termasuk daripada bahagian yang syirik, berarti dia najis. Apanya yang najis? Akidahnya najis, bukan fisiknya, tapi dia punya keyakinan, punya kepercayaan, itu najis. Kalau sudah najis, ada dalam jiwanya, apa yang dikerjakannya tidak sah. Salat tidak sah, puasa tidak sah, sedekah tidak sah, karena dia bernajis. Orang-orang musyrik, orang yang mengerjakan syirik, caranya tentunya kembali mempelajari Islam itu, memperkuat kajian-kajian keimanan yang kajian-kajian keimanan tentang kebenaran keesaan Allah pada zatnya, esa Allah pada perbuatannya, dan esa Allah pada sifatnya. Itu ditingkatkan pengajian kita supaya jangan ada rasa ketergantungan kita kepada hal-hal yang syirik tadi. Al-Quran memberikan pesan Allahus Samad, Allah tempat menggantungkan. Jadi semuanya kita ya menggantungkan, meminta, bermohon kepada Allah. Tapi itu bisa dikerjakan kalau orang mempunyai kajian, keyakinan kepada. Ya, bertobat itu ada 3 rukunnya. Ya, pertama menyesal. Bahasa Arabnya nadam namanya. Menyesal. Artinya menyesal, dia tidak mau apa yang dilakukannya itu dia menyesal. Yang kedua, siap meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang tadi. Tidak menyesal saja, tapi apa yang dikerjakan yang dilarang itu ditinggalkannya. Yang ketiga, dia siap melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu menghapuskan keburukan. Itu tadi kalau saran kita kepada umat Islam, ya jangan banyak membangun, merubah mindset pemikiran kepada benda-benda, ya, kepada hal-hal yang mengarah kepada sihir tadi. Ya, banyaklah mengerjakan yang sudah dikemas oleh Al-Quran, ya lewat doa, sembahyang, puasa. Disitulah kita menghilangkan ya keyakinan kepada sihir tadi. Pada rekaman gambar ini pun terlihat bahwa para pelakunya terlihat merasa cukup puas atas kemampuan yang dimilikinya, dapat menjolimi orang lain secara goib sesuai dengan kehendaknya, tanpa menyadari bahwa manusia terlahirkan mampu untuk bernapas, bergerak, berpikir, serta bertindak. Semua itu merupakan keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tidak percayakah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemampuan yang dimiliki manusia jangan dipaksakan untuk menandingi keesaannya. Ajab badan cukup perih akan kita terima pada saat nantinya, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, tim kreator AMS TV melaporkan.